Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Militaripedia. Beberapa waktu yang lalu, saya berkesempatan mengunjungi Museum Pusat TNI Angkatan Laut Jales Veva Jaya Mahe yang ada di kota Surabaya. Museum Pusat TNI Angkatan Laut adalah museum yang berisi sejarah dan perkembangan TNI Angkatan Laut dari masa ke masa. Selain itu, di sini juga terdapat koleksi senjata dan alutsista yang pernah digunakan oleh TNI Angkatan Laut. Museum ini mulai dibangun pada tahun 2022, lalu diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali pada tanggal 11 September 2023. Kemudian, mulai dibuka untuk umum pada tanggal 20 Januari 2024. Museum ini berlokasi di Jalan Raya Hang Tuah Nomor 1 Surabaya, atau tepatnya berada di depan gerbang masuk Koarmada 2 Ujung Surabaya. Museum Pusat TNI Angkatan Laut dibuka untuk umum setiap hari Selasa sampai dengan Minggu, mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore, dengan harga tiket masuk Rp15.000 per orang. Tiket dapat dibeli di loket masuk yang ada di sebelah kanan dari gerbang masuk museum. Kemudian, kita akan mendapatkan gelang tanda masuk ke dalam museum. Nah, mau tahu bagaimana isi dari Museum Pusat TNI Angkatan Laut ini? Ikuti terus videonya ya teman-teman. Lokasi pertama yang akan kita kunjungi adalah gedung utama atau gedung Heritage yang terletak di sebelah kiri dari gerbang masuk museum. Dalam gedung ini, kita akan melihat lini masa, sejarah, dan perkembangan TNI Angkatan Laut. Ruang pertama pada gedung ini berisikan gambar dan keterangan tradisi yang ada di TNI Angkatan Laut. Kemudian, kita akan menyusuri jalan naik menuju ke lantai 2. Di sini terdapat gambar kesan dan pesan dari presiden yang pernah memimpin Republik Indonesia. Lalu ada juga lini masa sejarah perkembangan TNI Angkatan Laut. Kemudian, kita memasuki ruangan yang berisikan sejarah masa kejayaan maritim di Nusantara. Selanjutnya, kita memasuki ruangan yang berisikan sejarah perkembangan TNI Angkatan Laut pada masa revolusi. Kemudian, kita memasuki ruangan yang berisikan sejarah perkembangan TNI Angkatan Laut pada masa konsolidasi. Di sini, terdapat miniatur dari kapal legendaris milik TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Dewa Ruci. Selanjutnya, kita memasuki ruangan yang berisikan sejarah perkembangan TNI Angkatan Laut pada masa konfrontasi.
Di sini terdapat miniatur dari kapal perang legendaris milik TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Irian. Kemudian kita memasuki ruangan yang berisikan sejarah perkembangan TNI Angkatan Laut pada masa pembangunan nasional. Selanjutnya, kita memasuki ruangan Wall of Heroes yang berisikan dokumentasi dari kapal KRI Dewa Ruci. Kemudian kita memasuki ruangan Hall of Fame yang berisikan biografi dari pahlawan nasional yang berasal dari TNI Angkatan Laut. Selanjutnya, kita memasuki ruangan misi dan operasi yang berisikan sejarah pertempuran-pertempuran yang pernah dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Kemudian, kita memasuki zona koleksi yang berisikan senjata dan panji-panji TNI Angkatan Laut. Di sini ada juga monumen tank PT-76 Marinir yang dijuluki sebagai Sang Pendobrak.
Ada juga ruangan yang khusus berisikan tentang dokumentasi pertempuran laut Arafuru loh teman-teman. Selanjutnya, kita memasuki ruang terakhir yang ada di gedung ini, yaitu ruangan sistem senjata armada terpadu, yang berisikan banyak sekali alutsista yang pernah memperkuat TNI Angkatan Laut. Ada rudal anti kapal, kapal pendarat pasukan, pesawat latih jenis Sokata TB9 Tampico milik penerbal, meriam artileri, panser amfibi BTR-50, dan helikopter angkut Mi-4 Hound milik penerbal. Pada bagian belakang gedung Heritage ini, terdapat monumen pesawat milik penerbal, yaitu pesawat angkut DHC-5 Buffalo dan pesawat anti kapal selam Fairy Gannet. Keren banget kan teman-teman? Nah, di sini juga ada gedung yang berbentuk replika dari kapal perang KRI RE Marta Dinata. Yuk, coba kita lihat bagian dalamnya ada apa saja. Kita akan menyusuri jalan naik ke lantai 2. Di sini terdapat lini masa sejarah armada TNI Angkatan Laut. Pada bagian dek belakang terdapat monumen helikopter NBO 105 milik penerbal. Selanjutnya, ada dokumentasi satuan-satuan komando armada TNI Angkatan Laut. Ada juga dokumentasi alat navigasi yang digunakan pada pelayaran TNI Angkatan Laut. Kemudian, kita memasuki ruangan yang menyerupai anjungan kapal. Jadi, seolah-olah kita juga bisa ikut merasakan menjadi komandan kapal ya teman-teman. Mantap deh pokoknya. Dari ruang anjungan, kita menyusuri tangga menurun menuju ke dek haluan yang ada di luar. Dari dek haluan ini, kita bisa lihat sekeliling Museum Pusat TNI Angkatan Laut. Oke, sekian dulu jalan-jalan kita di Museum Pusat TNI Angkatan Laut ini ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kamu suka dengan video ini ya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Ditunggu video-video selanjutnya hanya di channel Militaripedia. Sampai jumpa.